Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari GPN Outdoor. Pada hari ini kami akan mereview 3 buah celana yang berbahan ripstop ya. Yang pertama yang sebelah kiri, yang paling kiri, celana dari Pinnacle dengan tipe Trax. Kemudian yang paling kanan, celana dari Raung Adventure ya, celana PDL dari Raung Adventure. Kemudian yang tengah, celana replika dari Black Hawk yang premium ya. Seperti apa spesifikasi masing-masing dari celana-celana ini? Simak terus ya. Baiklah, sebelum kita menjelaskan spesifikasi dari masing-masing celana ini, kita akan membahas tentang bahan ripstop ya. Apa itu bahan ripstop? Bahan ripstop adalah bahan yang umumnya terbuat dari kain nilon ya. Yang umumnya terbuat dari bahan nilon, yang mana proses rajutannya memiliki teknik khusus, yang mana teknik tersebut gunanya untuk memperkuat kain ripstop ini supaya dia tidak mudah robek ya. Selain dia tidak mudah robek, juga apabila dia sudah terlanjur robek, robekannya tidak akan melebar ya. Jadi karena ada rajutan-rajutan khusus yang mana gunanya untuk itu ya ripstop, untuk menghentikan sobekan. Jadi ripstop sendiri dari dua kata, asalnya dari dua kata dari bahasa Inggris. Rip yang berarti sobek, stop yang berarti berhenti ya, menghentikan ya. Jadi menghentikan sobekan. Jadi apabila kain ini sobek, maka sobekannya tidak akan melar, tidak akan melebar. Kain ripstop ini umumnya dia terbuat dari bahan yang tipis ya. Bahan yang tipis dari bahan nilon, dan tidak hanya dari nilon 100% murni dari nilon ya. Terkadang dicampur juga dengan katun, atau dicampur juga dengan polyester, atau dicampur juga dengan bahan-bahan lainnya ya. Kemudian selain dia terbuat dari kain yang tipis, dia juga diberi rajutan-rajutan yang berbentuk kotak biasanya ya, dari benang-benang nilon. Yang mana kombinasi dari kain yang tipis dan rajutan dari benang nilon yang tebal ini membentuk kainnya menjadi seperti 3 dimensi ya. Jadi kainnya seperti 3 dimensi. Kain ini keunggulannya adalah dia kain yang kuat. Kemudian apabila dia robek, robekannya tidak melar ya. Kemudian selain itu dia juga memiliki keunggulan yang mana dia quick dry ya, cepat kering. Karena dia kayaknya tipenya tidak menyerap air ya. Jadi air yang jatuh ke dalam ke atas celana atau ke atas bahan kain ripstop ini biasanya dripping. Ya, kayaknya dia mengalir di bahan kainnya ya. Kelemahannya dari bahan ripstop adalah karena dia terbuat dari nilon, maka biasanya kurang nyaman ya, kurang menyerap keringat. Dia cenderung gerah apabila digunakan di daerah yang panas. Bahan kain ripstop pertama diciptakan pada masa Perang Dunia Kedua ya. Jadi diciptakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari para tentara ya, dari kebutuhan militer untuk seragam yang kuat, yang durable, maka terciptalah kain ripstop ini. Kemudian berkembang hingga pada masa kita sekarang, kain ini digunakan di hampir seluruh perlengkapan outdoor ya. Mulai dari pakaian, entah itu jaket, kemeja, celana seperti di depan kita ini ya. Kemudian dari perlengkapan-perlengkapan lain seperti sepatu, tas, tenda, gaiter dan lain sebagainya ya. Dan ini di depan kita ini adalah celana-celana yang dibuat dari bahan ripstop ya. Kita akan jelaskan satu persatu spesifikasinya, bagaimana spesifikasi masing-masing celana ini, kemudian bagaimana bahan ripstopnya sendiri ya, karena bahannya juga berbeda-beda. Seperti yang sebelah kiri ini dia menggunakan bahan ripstop yang dia ada kombinasi dengan katun ya. Jadi ripstopnya dia antara campuran nilon dan katun. Kemudian yang lainnya dia lebih sedikit katunnya ya. Kita akan bahas satu persatu seperti bagaimana pembahasannya. Kita lihat ya. Baiklah, yang pertama di depan kita ini adalah celana dari Raung Adventure ya. Dia celana dengan tipe PDL, PDL yang klasik ya. Jadi celana kempol klasik. Dia peruntukannya bisa digunakan untuk seragam, baik itu seragam dari security atau seragam dari mungkin polisi seperti Brimob yang menggunakan pakaian hitam ya. Dan seragam aparat-aparat yang lain. Juga peruntukannya untuk outdoor ya. Jadi peruntukannya untuk teman-teman yang suka melakukan kegiatan outdoor seperti hiking, bushcrafting dan lain sebagainya ya. Celana ini tipenya PDL. Kita akan yang pertama akan kita bahas dulu bahannya ya, bahan ripstopnya seperti apa, kemudian kelebihan bahannya apa dan kekurangannya apa. Ini dari Raung Adventure ya. Bahannya dia saya tidak tahu pasti ya, karena tidak ada penjelasan yang pasti dari toko online-nya ya, di tempat saya beli. Saya beli di toko resminya ya, di Bukalapak. Jadi ada toko resmi dari Raung Adventure. Saya beli tidak ada spesifikasi yang jelas ya. Dia ripstop bahan apa, kemudian komposisinya bagaimana. Tapi kalau saya lihat ini sepertinya ripstop yang ini ya, campuran dengan polyester ya.
Kalau dia tidak nilon 100%, dia nilon yang dicampur dengan polyester ya. Jadi tanpa ada bahan katunnya sama sekali. Dia pure sintetik ya. Kelebihan dari bahan yang dia sintetik seperti ini, yang pure sintetik, dia banyak kuat. Ya, yang pasti dia kuat. Kemudian dia juga lebih tahan air. Walaupun tidak bisa kita katakan anti air ya, dia tahan air. Apabila terkena air tidak mudah terserap. Ya, apabila hanya splashing saja dia aman. Kemudian apabila dia terlanjur basah, misal karena kita kehujanan dengan intensitas yang tinggi, kemudian celananya basah, dia kelebihannya mudah kering ya. Jadi bahan-bahan yang non katun, bahan-bahan yang sintetik, dia kelebihannya mudah kering. Kemudian kelemahannya karena dia bahannya sintetik, tidak ada bahan katunnya sama sekali, maka dia gerah ya yang pasti ya. Dia gerah, kemudian dia juga kurang melar ya. Ini yang paling menonjol ya, kekurangan yang paling menonjol apabila kita gunakan untuk banyak bergerak, misal ketika kita hiking, ketika kita nanjak, dia kurang stretch, kurang fleksibel, tidak melar. Jadi sangat kurang nyaman sekali ya. Dia otomatis apabila kita banyak bergerak, bagian pinggang ini ketarik ya. Jadi karena ketarik maka bagian tubuh kita yang tertempel dengan pinggang ini jadi sakit gitu ya. Jadi kurang nyaman. Untuk kualitas jahitannya dia lumayan ya. Jadi ada seperti ini, ada bartek-barteknya ya. Ada pengaman-pengamannya. Jadi dia dibartek di tempat-tempat yang rawan sobek ya. Seperti di sini. Kemudian di sini ada bartek-barteknya jadi dia lebih aman. Juga di bagian belakangnya ya. Di bagian belakangnya juga ada ini ya, lapisan tambahan ya. Ini kan bagian yang paling rawan biasanya ya. Rawan untuk robek apabila kita ada di lapangan ya. Jadi sama si raung dia diberi kain tambahan ya, jadi lebih aman. Kan tetapi dia lemahnya dari jahitannya, kekurangannya dari jahitannya, dia kurang ini ya, kurang rapi finishingnya ya. Jadi banyak seperti, nah ini seperti gini, seperti gini ya. Jadi kurang rapi di finishingnya. Tapi overall dia untuk total sakunya, total jumlah sakunya dia ada 6 saku ya. Seperti celana PDL standar. Jadi yang pertama di sebelah kanan bawah ya, sebelah samping kanan bawah dia ada saku Kempol standar ya, saku PDL standar dengan 2 penutup, yakni penutup luar dan penutup dalam dengan sistem kancing standar ya, yang standar. Kemudian dia yang spesial, dia ada logonya ya. Yang pertama dia ada logo raung di penutup luarnya, kemudian di samping yang sebelah kirinya dari samping penutupnya dia dijahit ya, jadi paten. Jadi dia hanya yang bisa dibuka di sebelah belakang ya, sebelah kanannya, sebelah kiri juga sama. Cuma yang membedakan dia tanpa logo raung. Kemudian di bagian atas kanan dan kiri dia ada saku ya, saku atas kanan, samping kanan dan samping kiri. Cuman dia sakunya tidak terlalu dalam ya, jadi agak bahaya juga kalau kita menyimpan barang di saku sebelah sini. Kemudian yang belakang dia ada saku belakang atas 2 ya, kanan dan kiri, sama dengan yang di samping kanan dan samping bawah, samping kanan dan kiri bawah tadi dia menggunakan penutup ya, dengan penutup double. Cuman bedanya dia bisa dibuka semua ya, dari segala sisinya dia terbuka. Juga ada kancingnya ini standar. Nah, seperti ini. Kemudian celana ini karena dia tanpa guset ya, jadi tanpa guset di bagian bawahnya, dia agak kurang bebas bergerak ya. Kita agak kurang bebas bergerak apabila digunakan. Juga karena bahannya dia dari polyester, jadi tidak terlalu straight, dia agak kurang bebas bergerak. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya celana replika Black Hawk ya. Celana replika Black Hawk seperti yang sama-sama kita ketahui, dia tipenya celana taktis ya, celana taktikal. Dia peruntukannya selain untuk mungkin aparat menggunakannya atau security sebagai pengganti PDL, biasa banyak digunakan juga untuk airsoft ya, untuk celana airsoft. Kemudian juga biasa digunakan untuk kegiatan outdoor ya, seperti hiking, bushcrafting dan lain sebagainya. Untuk bahannya celana Black Hawk ini dia ripstop yang ini ya, kombinasi dengan katun ya. Meskipun komposisi katunnya tidak banyak ya, tidak dominan, dia dominan sepertinya di nilonnya, akan tetapi cukup lumayan ya ketimbang yang raung tadi. Dia bahannya lebih nyaman, lebih stretch ketimbang yang raung. Cuman kelemahannya dia karena yang raung dia lebih dominan di nilonnya ya, sementara ini ada campuran katunnya,
dia kekurangannya jadi lebih ini ya, lebih susah kering. Apabila dia basah lebih susah kering, kemudian juga lebih mudah menyerap air ya. Ya wajar dari apa namanya karakteristik kain katun sendiri, dia karakteristiknya menyerap air ya, menyerap air dan lebih lama kering. Cuman kelebihannya itu tadi, dia selain nyaman juga apabila kita berkeringat masih bisa menyerap ya. Kain ini masih bisa menyerap keringat kita sehingga nggak terlalu gerah. Untuk kualitas jahitannya sendiri nggak terlalu istimewa ya. Dia berbeda dengan raung tadi, tidak ada barteknya ya, jadi jahitan biasa aja. Cuman dia jahit biasa. Kemudian dari apa namanya, dari kualitas zippernya juga dia kurang bagus ya. Zippernya kualitasnya yang kualitas biasa ya. Nah, seperti ini susah sekali untuk buka tutupnya. Zippernya nggak terlalu bagus ya. Zipper baik zipper di apa namanya, di bagian atasnya maupun zipper di kantongnya ya. Ya zippernya zipper yang biasa. Kemudian juga dari velcro-nya juga, ini celana sudah kita gunakan sekitar 2 tahun ya. Velcro-nya sudah tidak berfungsi ya, tidak gigit, tidak bisa nempel ya. Tidak bisa nempel. Kemudian dia juga tanpa guset ya. Dia celananya tanpa guset, jadi kurang nyaman untuk digunakan bergerak ya. Ini sendiri ada guset kecil, ini kita sendiri yang nambahin ya. Jadi sebelumnya sama sekali tidak ada, jadi celananya kayak celana biasa gitu. Jadi apabila digunakan di outdoor nggak nyaman ya, cukup menyiksa lah, cukup menyiksa. Cuman apabila celana ini digunakan untuk PDL, untuk sehari-hari atau untuk PDL, untuk apa namanya, untuk security yang tidak terlalu aktif ya, tidak terlalu aktif bergerak, mungkin cukup lah celana ini, cukup. Juga ada ini ya, karetnya ya di bagian pinggangnya. Jadi apabila apa namanya, ukuran celananya kekecilan untuk kita masih bisa cukup nyaman ya, ada toleransi di pinggangnya ya, toleransi dengan karet ya, jadi bisa sedikit meler ya. Juga kelemahan yang lain dari celana ini, karena dia ada kandungan katunnya, dia berbeda dengan yang dari raung tadi ya, dia mudah kotor ya, jadi mudah apa, debu mudah menempel, ini mudah kotor ya, seperti ini ya. Ya. Ini celana Black Hawk ya. Celana Black Hawk, dia desainnya desain celana taktis ya. Desain celana taktis. Kemudian stylenya dia style atletik. Jadi dia ramping ya celananya ya. Selain cocok untuk kita gunakan sebagai PDL, kemudian kita gunakan sebagai celana hiking, karena desainnya dia ramping, juga cocok untuk kita gunakan sehari-hari ya. Dan dia untuk sakunya ada total 8 saku ya. Total 8 saku. Yang pertama di sebelah kanan bawah ada saku dengan velcro di sini ya. Dia saku magazin, didesain untuk magazin, karena dia celana taktis ya. Dan juga bisa kita gunakan untuk menyimpan handphone ya, handphone yang kecil ya, handphone yang seperti zaman sekarang yang besar-besar kurang cocok ya. Handphone, atau bisa kita masukkan alat tulis juga di sini, camilan apabila kita gunakan untuk hiking. Kemudian sebelah belakang bawah, sebelah kanan dia ada ini ya, kantong dengan zipper ya. Zippernya zipper non JKK ya, zipper biasa, tidak terlalu bagus ya zippernya. Ingat, ini memang sudah celana replika dan harganya tidak terlalu mahal juga. Dia kantongnya lumayan lebar ya, lumayan lebar. Kemudian sebelah kiri sama, dia ada kantong dengan velcro dan kantong dengan zipper ya. Kemudian sebelah atas dia ada kantong sebelah atas ya, atas samping ya, kanan dan kiri. Kantongnya lumayan dalam, cuman karena memang desainnya dia celana atletik, style atletik, jadi agak sedikit ketat ya, agak sedikit ketat. Kemudian bagian belakang dia ada kantong juga ya, kanan dan kiri ada kantong. Dan yang istimewa dari kantong belakang dari Black Hawk ini, dia karena desainnya celana taktis ya, memang didesain untuk taktis, jadi kantongnya agak maju ke depan ya, dia agar lebih memudahkan untuk menjangkau ya. Sebelah kanan belakang dan kiri belakang sama ya. Kemudian di bagian bagian lutut dari celana Black Hawk ini ada lapisan sponnya ya, ada lapisan busanya, jadi ada knee padnya dan knee protectornya. Ini cocok sekali ya apabila kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan kita untuk berlutut ya. Misal bagi personil polisi mungkin, jika dia membutuhkan posisi berlutut untuk melakukan kuda-kuda tembakan misal,
untuk kuda-kuda tembakan atau untuk seorang pemburu misal apabila dia hendak menembak dengan posisi berlutut, ini cocok ya untuk mengamankan, untuk melindungi lutut kita. Ya, ini seperti ini celananya. Dan ini celana yang terakhir ya, celana dari Pinnacle dengan tipe track. Dia stylenya style atletik ya, jadi slim, dia slim. Kemudian celananya modelnya celana hiking ya, jadi pure celana hiking. Dia tidak seperti celana-celana sebelumnya, yakni celana PDL atau taktikal yang banyak kantong. Dia kantongnya normal ya, ada 3 total, 2 di atas depan dan 1 di belakang. Kemudian peruntukan celana ini sebagaimana model celananya adalah celana hiking, dia celana untuk outdoor ya, untuk hiking, untuk bushcrafting dan lain sebagainya. Untuk bahannya sendiri, dia bahannya dari ini ya, dari katun ya, dominan dia katun, ada campuran nilonnya sedikit ya, ada campuran nilonnya, dia akan tapi dominannya di katun, jadi dia stretch ya, dia two way stretch ya, stretch 2 arah, bisa bisa lentur 2 arah ya. Kemudian kelebihannya dia lebih menyerap keringat ya, sangat nyaman sekali digunakan, selain dia lentur, dia nyaman digunakan, tidak gerah ya. Akan tapi kelamaannya karena dia dominan katun, dia mudah basah ya, jadi mudah terkena air. Kemudian apabila dia telah basah, dia celana quick dry, akan tapi lebih lambat kering daripada celana berbahan nilon pure ya. Dia sedikit lambat kering, salah satu kelemahannya juga. Kemudian kelemahan lainnya dia mudah kotor ya, jadi karena dia katun, ciri khas dari kain berbahan katun, dia mudah kotor ya, mudah menyerap debu ya, debu mudah menempel. Untuk kualitas jahitannya sendiri dia top ya, dia juara dibanding 2 celana sebelumnya, kualitasnya luar biasa sekali. Ini celana high quality ya, memang harga menentukan juga ya, dia harga yang paling mahal ketimbang 2 celana sebelumnya. Yang pertama dia ada gusetnya ya, jadi dia ada gusetnya, ada kain tambahan di bagian bawah ya, jadi ini sangat sangat nyaman sekali ya, sangat bebas sekali kita bergerak ketika menggunakan celana ini ya. Kemudian detail jahitannya luar biasa sekali ya, bagus sekali, sangat rapi. Ada juga bartek di tempat-tempat yang rawan robek ya, ada barteknya ya, ada jahitan barteknya. Kemudian zippernya juga dia menggunakan zipper yang kualitas tinggi ya, dia pakai YKK, sangat nyaman sekali zippernya, sangat enak sekali. Kita gunakan celana ini 3 tahun dan zippernya masih berfungsi dengan baik ya, zippernya masih bagus. Kemudian juga ada karet juga di bagian pinggangnya, jadi sangat nyaman sekali. Ini saya menggunakan ukuran M ya, saya tinggi sekitar 170, berat 69, saya menggunakan M, sangat pas sekali ya, sangat nyaman sekali. Tidak kebesaran juga tidak kekecilan ya. Juga ada logo Pinnacle ya, ada logo Pinnacle juga di bagian sebelah kanannya ya, bagian paha sebelah kanannya, ini ada logo Pinnacle. Oh ya, dan salah satu kelemahan dari kain ripstop berbahan katun, dia tidak sedurable dari yang bahan nilon ya, dari yang bahan pure nilon. Dia lebih mudah lebih mudah robek ya ketimbang yang bahan pure nilon ya, seperti ini ya. Ini ada robekan-robekan kecil, ada lubang-lubang kecil di di celana ini ya. Ini kita gunakan ke hutan yang agak rapat sedikit ya, di semak-semak, ke semak-semak, dia sobek ya kainnya ya. Tapi keunggulan dari kain ripstop, entah itu yang katun atau yang pure nilon, dia meskipun sobeknya tidak akan melebar ya. Jadi dia sobek seperti ini, akan selamanya seperti ini, tidak seperti bahan-bahan lain yang dia bisa melebar ya. Baik. Ini adalah Pinnacle Track ya. Dia desainnya desain atletik ya, desain slim, desain seperti celana-celana sehari-hari biasa ya. Kemudian dia karena bukan celana yang didesain untuk BDL, dia desain celananya untuk celana hiking, maka sakunya nggak terlalu banyak ya, hanya ada 3 saku, 1 di bagian kanan atas sebelah sini, sakunya lumayan dalam juga, dan dia bagian dalamnya menggunakan jaring ya, itu lebih kuat dibanding saku yang tidak menggunakan bahan jaring ya. Kemudian dia ada resleting, ya, ada zipper untuk mengamankan barang yang kita bawa dalam saku. Dan zippernya juga bagus ya, dia zipper YKK ya. Sebelah kiri juga dia menggunakan zipper, untuk menggunakan zipper sama dengan sebelah kanan tadi. Kemudian di bagian belakang dia juga ada kantong yang
dalam ya, pemain dalam ya. Pemain dalam dia juga menggunakan jari dan juga menggunakan zipper ya. Kemudian celana ini juga ada jahitan tambahan ya di bagian atas lututnya ya, jadi lebih enak untuk digunakan bergerak, juga karena dia bahan kainnya dari nilon campuran dengan katun, jadi dia lebih stretch, dan juga karena dia ada pusat di bagian bawahnya ya, ada pusat di bagian bawahnya, jadi dia lebih enak untuk dibuat bergerak ya. Ini paling cocok ini untuk hiking, karena favorit kita ya. Seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan dari review dari celana-celana berbahan ripstop ya. 3 celana berbahan ripstop, satu dari Pinnacle, kemudian dari Raung Adventure, juga dari Black Hawk Replica ya. Untuk masalah harga ini yang sebelah kanan, yang Raung Adventure, dia harganya di lapak officialnya di Bukalapak ya, dia sekitar 120.000. Dia harganya 120.000. Saya dapat dengan harga sekitar 105 ya, waktu itu ada promo. Kemudian yang tengah, yang Black Hawk Premium, dia harganya sekitar 120.000 hingga 150.000 ya. Kemudian yang sebelah kiri, yang Pinnacle, dia harganya sekitar 290 hingga 300 sekian ya, 290 hingga 300 sekian. Untuk warna Raung dia ada warna hitam dan krem. Yang Black Hawk dia ada 4 warna, ada warna hitam, warna krem, warna army, dan warna biru ya, warna biru dongker. Kemudian yang warna abu-abu. Kemudian yang Pinnacle dia ada 2 pilihan warna ya. Ada kaki seperti gini, warna kaki, dan juga ada warna hitam. Warna hitam. Mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Akan kita jawab satu persatu insyaallah. Jangan lupa subscribe, aktifkan tanda loncengnya, like, share, dan komen. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.